Baik, jadi untuk materi selanjutnya di bagian klausa, kemarin kita sudah belajar untuk yang adjective clause pola pertama dan ini kita akan belajar untuk yang adjective clause pola kedua. Nah, untuk di buku silakan dibuka skill 10 itu membahas tentang adjective clause pola yang kedua. Di sini kita akan belajar nanti cara membuat adjective clause yang pola kedua itu bagaimana, fungsi dan penempatan dan juga latihan soal. Nah, apa itu adjective clause? Jadi adjective clause itu adalah anak kalimat. Ketika kita membincangkan anak kalimat, maka kita harus ingat yang kemarin bahwasanya anak kalimat itu adalah rangkaian kata berpola conjunction, subjek, dan predikat. Itu adalah cara membuat anak kalimat. Nah, adjective clause ini itu adalah anak kalimat yang fungsinya hanya sebagai pemanis. Yang dijelaskan itu bisa subjek atau objek induk kalimat. Nah, adjective clause ini anak kalimat kan nggak bisa berdiri sendiri, maka harus digabung di dalam kalimat inti. Maka yang dijelaskan oleh adjective clause ya intinya subjek di kalimat induk dan juga objek di kalimat induk. Nah, apa yang perlu kita ketahui di materi adjective clause? Yang pertama adalah penghubung atau conjunction. Kemarin kita juga sudah belajar macam-macam penghubung yang bisa digunakan. Ada whom, ada which, ada juga that. Terus nanti cara penempatannya adjective clause dan juga penggunaan verb di dalam adjective clause itu. Untuk pola yang kedua, adjective clause ini caranya lebih singkat, yaitu dengan merangkai conjunction langsung diikuti dengan verb. Jadi intinya cuma dua di sini, penghubung dan juga langsung ke kata kerja. Perbedaannya dengan kemarin itu pola pertama setelah penghubung ada subjeknya dulu, tapi kalau ini nggak perlu ada subjeknya. Sisanya kalau mau ditambah objek atau keterangan juga boleh. Tapi yang paling penting adalah conjunction dan predikat. Jadi nggak perlu subjek. Terus bagaimana dengan penghubung yang digunakan? Nah, untuk penghubungnya itu yang pertama bisa pakai who, tetapi kalau yang dijelaskan nanti itu adalah orang, which itu kalau nanti yang dijelaskan adalah benda, that itu kalau mau fleksibel, bisa orang, bisa benda yang dijelaskan. Terus untuk kata kerja yang digunakan di sini ada tiga karena kita dulu sudah pernah belajar jenis-jenis kalimat, ada kalimat yang verbal aktif, ada yang pasif dan juga nominal. Maka kita juga harus mengetahui kata kerja yang bisa digunakan untuk membuat adjective clause pola yang kedua. Kalau ingin menggunakan kata kerja yang bermakna aktif, tinggal menggunakan verb-verb ini, bisa menggunakan verb 1S, verb kedua, menggunakan verb ing harus ada to be-nya, menggunakan verb 3 harus ada have has had-nya, atau menggunakan verb 1 yang ada tambahan will-nya. Jadi ini nanti maknanya jadi aktif. Aktif itu melakukan. Contoh cara membuat adjective clause. Yang pertama penghubung, yang kedua kata kerja. Terserah kata kerjanya mau yang mana. Contohnya adalah who sits. Ini langsung who langsung kata kerja. Who studied. Mau tambahkan objek ya who studied English. Keterangan ya who studied English in the class. Pakai verb ing who is sitting. Jadi jangan cuma who sitting, nanti kurang kata kerjanya. Pakai verb 3 gone harus ada tambahan has-nya. Who has gone, who have gone. Itu ini kalimatnya aktif, artinya ya aktif. Yang duduk, yang sedang duduk, yang belajar, yang pergi, yang akan pergi. Kalau untuk kalimat pasif, cukup gunakan to be dan verb 3. Nanti maknanya jadi di. Who is taken by me, yang diambil. Who is broke, yang dibawa. Who is given, yang dikasih. Itu. Untuk kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada makna aktivitasnya, maka cukup menggunakan to be saja. Misalkan who is happy, yang bahagia. Bahagia kan bukan kata kerja, maka sambung pakai to be. Who is a teacher, ini bukan kata kerja. In the class juga bukan kata kerja, maka ini namanya kalimat nominal.
Berarti itu harus hafal nih kata kerja yang digunakan. Tinggal pilih sendiri nanti. Terus penempatan adjective clause di dalam SPOK itu sama dengan yang materi adjective clause pola pertama, sama persis. Yang pertama, kalau adjective clause ini ingin digunakan sebagai penjelas subjek, maka letakkan tepat setelah subjek itu. Ini ada kalimat biasa, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, adjective clause-nya diletakkan tepat setelah subjek. Ini contoh. A boy who sits here is handsome. Yang ada tanda kurungnya ini yang adjective clause. Letaknya setelah boy. Kenapa pakai who? Karena yang dijelaskan adalah orang. Saya menggunakan verb satu yang s karena pelaku yang dijelaskan di sini jumlahnya satu. Seorang cowok yang duduk di sini itu sangatlah ganteng. Bisa juga menggunakan verb-verb lain kayak verb ing, a boy who is sitting here. Terserah mau menggunakan verb berapa, yang penting rumusnya benar. A book which is brought by me. Ini which is brought pakai to be verb 3. Ini langsung kata kerja, maknanya pasif, artinya dibawa. Buku yang dibawa oleh saya itu sangat mahal. A man which is in the class. Nah, ini a man harusnya pakai who, bukan pakai which. Jadi ini salah tulis. Kalau mau aman ya pakai that. Man that is in the class. Nah, ini pakai is saja karena in the class bukan kata kerja, maka disambung pakai to be. Perhatikan kata kerjanya di sini pasti ada dua. Kenapa? Karena di sini kan memang lagi belajar dua kalimat. Yang satu induk, yang satu anak. Kalau a boy ini predikatnya is, kalau who ini predikatnya sits. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Untuk yang berikutnya, fungsi adjective clause juga bisa digunakan sebagai penjelas objek induk kalimat. Di mana letaknya? Ya tepat setelah objeknya. Nah, ini ada contoh subjek, predikat, objek. Adjective clause-nya letakkan tepat. A boy sees a girl. Cowok itu melihat seorang gadis. Gadis yang gimana? Yang akan pergi ke Jakarta. Nah, kita cek who itu harus yang dijelaskan orang, a girl, dan setelah who harus langsung kata kerja will go. Sudah tepat. Objek itu bisa juga setelah preposisi kan juga objek. Maka setelahnya juga bisa kita tambahkan penjelas untuk objek tersebut. Contoh, I go with the boy. A boy yang gimana? Who is sitting in the class. Di sini menggunakan who karena yang dijelaskan orang. Dan saya menggunakan predikat verb ing. Makanya ada to be-nya di sini. Nah, selesai. Berarti nanti kalau ada sebuah soal, kita harus memperhatikan di dalam kalimat itu. Kalimatnya pendek atau panjang. Kata kerjanya ada satu atau dua. Ketika ada kata kerja dua di dalam kalimat, maka yang ada titik-titiknya harus dijadikan anak kalimat. Atau dijadikan kalimat yang berpenghubung, yang ada penghubungnya. Biar apa? Biar nggak ada yang double. Kalau nggak ada penghubungnya nanti pasti akan double. Mungkin double subjeknya ataupun double kata kerjanya. Nah, untuk mengantisipasinya itu, maka yang satu harus dibikin ada penghubungnya. Nah, ini ada contoh. Bla 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 is on the table has four section. Kata kerjanya ada dua. Yang pertama is, yang kedua has. Karena ada dua kata kerja berarti kalimatnya dua. Kalau kalimatnya dua, yang satu induk, yang satu anak. Nah, mana yang harus dijadikan anak kalimat? Yang ada titik-titiknya. Kurangnya apa kalau ingin dijadikan anak kalimat? Nah, caranya kan membuat anak kalimat bisa dengan dua cara. Pertama, conjunction SP. Yang kedua, conjunction langsung ke predikat. Tinggal yang ada di pilihan ganda yang pola mana. Nah, kalau jawabannya A, the notebook diletakkan di sini, maka kalimatnya jadi ada dua kata kerja. Karena notebook itu nggak ada penghubungnya. Maka kalimatnya jadi dua predikat. Jadi yang A salah. Yang nggak ada penghubungnya, yang A sama D. Kalau D itu in the notebook, itu adalah kata keterangan. Maka itu juga nggak bisa. Yang selanjutnya adalah because. Because the notebook is.
Itu pun sama, because in is on the table. Kalau pakai because kemarin itu harus ada dua kalimat juga. Kalau dua kalimat berarti subjeknya ada dua. Coba kalau kita pakai because diletakkan di sini. Because the notebook subject is predikat. Nah, has ini mana subjeknya? On the table ini bukan subjek tapi keterangan. Berarti kalau pakai because itu nggak bisa. Selain itu kalau mau pakai because karena ini jenis bukan adjective clause tapi jenis adverb harusnya ada komanya nanti. Gitu. Maka yang tepat jawabannya yang B. The notebook which is on the table has four section. Kalau kita pecah pasti ada dua kalimat, yang induk yang biasa. The notebook has four section. Yang kedua, which is on the table. Nah, maka kalau mau memecah induk kalimat dan anak kalimat, yang anak kalimat diambil dulu. Nanti sisanya itu adalah induk kalimatnya. Jadi jangan mengambil bagian-bagian yang tidak sinkron. Misalkan the notebook sama setelah which-nya, ya nggak sinkron. Kenapa? Karena notebook berdiri sendiri sedangkan is ini di dalamnya which. Maka yang di dalamnya penghubung itu satu kesatuan dan harus dipindahkan dulu. Nah, ini sudah selesai ya untuk materi adjective clause. Kesimpulan, adjective clause adalah penjelas ya subjek maupun objek. Jadi adjective clause hanya penjelas saja. Jika subjek atau objek ingin dijelaskan oleh adjective clause, maka adjective clause tersebut harus diletakkan setelahnya. Jadi kalau subjek dan objeknya induk kalimat mau dijelaskan sama adjective clause, ya udah letakkan tepat setelahnya. Perhatikan conjunction yang digunakan. Penggunaan verbnya juga harus diperhatikan. Karena apa? Karena ini adalah pola yang kedua. Ada yang berbeda. Kalau untuk pola pertama kemarin, kalau yang dijelaskan orang pakainya whom. Tapi kalau yang ini menggunakan who. Perhatikan yang dijelaskan orang atau benda. Nah, itu selesai untuk materi adjective clause. Nah, silakan ada pertanyaan. Belum, Mister. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya kita belajar nih untuk mengidentifikasi adjective clause-nya. Nomor satu, kita baca dari depan sampai belakang. The ice cream that is served in the restaurant has smooth creamy texture. Perhatikan di sini ada dua kalimat. Anda perlu memisahkan yang induk mana, yang anak mana. Untuk yang anak kalimat itu diawali penghubung dan setelahnya. Jadi diambil dulu. Nah, untuk induknya itu yang pertama adalah the ice cream has smooth creamy texture. Ini induk kalimat, polanya SPO. Terus anak kalimatnya yang ada that-nya. That is served in the restaurant. Nah, induk anak kalimatnya ini diletakkan setelah subjek, maka dia adalah penjelas si subjek ini. Tinggal kita lihat pola kedua apa enggak. Iya, karena setelah penghubung langsung ke kata kerja ini to be dan verb 3. Ini termasuk kata kerja pasif artinya dihidangkan. Pakai that bisa enggak? Bisa karena that itu yang dijelaskan bisa orang, bisa juga benda. Berarti nomor satu correct. Yang nomor dua incorrect kenapa? Kita perhatikan di sini ada dua kata kerja. Ada dua kata kerja kok nggak ada penghubungnya? Ya sudah jelas salah. Kenapa? Karena kalimatnya bukan SPOK, tapi SPKPK, SPKPK. Itu. Ini ketika ada predikat dua nggak ada penghubungnya maka jadi double predikatnya dan juga bisa jadi double subjeknya juga.
Ini salah ya. Jadi harusnya kata kerja salah satu ini harus dibikin penghubung. Biar apa? Biar nggak double. Karena kalau dua kata kerja ya yang satu induk, yang satu anak. Ini harusnya dikasih tambahan penghubung ini. The car which are trying to enter the freeway system are. Nah, baru benar. Nah, silakan perhatikan nomor 3 sampai 10 bisa dikerjakan dulu. Cari adjektif clause-nya mana, di depan atau di belakang. Kalau di depan kayak nomor 1 berarti penjelas subjek. Kalau di belakang berarti penjelas objek. Lihat penghubungnya, cocok nggak sama yang dijelaskan. Lihat kata kerjanya, ada rumusnya apa tidak. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu. Kalau kata kerjanya double, ya jelas salah. Kenapa? Ya harus ada penghubungnya. Kalimat juga nggak boleh double subjek. Jangan jangan double subjek. Intinya bisa mecah-mecah lah. Mana induknya, mana anaknya. Kata kuncinya pada penghubung itu. Nah, silakan.
Sudah? Sudah, Belum. Mister. Saya bacakan dulu untuk jawabannya. Nomor 3 itu incorrect. 4 incorrect. 5 incorrect. 6 correct. 7 incorrect. 8 incorrect. 9 correct. 10 incorrect. Oke, Miss Mala, ada yang salah? Ada nomor 10. Nomor 10. Kalau Miss Alfia? Nomor 4 sama 10. 4 sama 10. Oke, kalau nomor 3 ini adjective clause-nya di belakang. Kalau di belakang berarti menjelaskan objek, yaitu everyone. Ini kalimat pertama berarti di depan, sudah lengkap. Ini kalimat kedua adjective clause-nya, tapi cara pembuatannya masih kurang. Karena di sini hanya ada on the then list, hanya ada kata keterangan. Maka tambahkan to be aja di sini, who is. Gitu. Kalau yang nomor 4, di sini yang jadi adjective clause-nya juga di belakang ini. Berarti penjelas subjek, yaitu the man. Tetapi untuk penggunaan conjunction-nya itu tidak tepat. Karena the man kan orang, harusnya pakainya who, bukan which. Kalau pembuatannya sudah benar, ini karena setelah which langsung ke kata kerja begin. Ini verb nomor 2. Just ini hanya keterangan. Kalau nomor 5, untuk adjective clause-nya itu di depan, berarti penjelas subjek, yaitu the door. Ini adjective clause-nya that leads to the vault. Sampai sini. Polanya sudah benar, setelahnya kata kerja leads. Tetapi di sini ada ada subjek lagi it, maka subjek induk kalimatnya nanti jadi 2, the door sama it. Harusnya it-nya nggak ada. Kalau nomor 6 ini sudah benar, adjective clause-nya di belakang, penjelas objek, the man, pakai who sudah benar, langsung kata kerja ini pakai to be verb ing juga sudah benar. Ini kata kerja kalimat utamanya. Nomor 8 nggak ada penghubung, jadi kata kerjanya double, yaitu can survive dan is. Itu. 8 ini adjective clause-nya di belakang, tetapi pembuatannya itu tidak tepat karena setelahnya who harus langsung ke kata kerja. Jadi D-nya harusnya dibuang. 9 adjective clause-nya di belakang, pembuatannya sudah benar karena setelahnya langsung ke kata kerja, ini pakai verb 3. Kenapa? Karena ada head-nya. Jadi ini adalah pola kedua, sudah benar. Menjelaskan subjek, menjelaskan objek the woman. 10 ini kalimatnya belum berdiri, jadi hanya ada subjek saja, the shoes. Ini adjective clause which match the dress, menjelaskan the shoes. Ini ada adjective clause lagi that was on sale, ini jelasin the dressnya. Berarti kalau kita hilangkan which match the dress that was on sale, hilang, maka kalimatnya baru the shoes, baru ada subjek. Nah, ini ada penghubung 2. Kalau penghubungnya 2 berarti kata kerjanya harus 3. Tapi untuk yang the shoes ini kan kata kerjanya nggak ada. Kalau kita sudah tahu adjective clause, karena itu hanya pemanis, maka kita hilangkan. Biar apa? Biar kita lebih mudah untuk mencari induk kalimatnya. Nah, ini kalau ada penghubung hilangkan aja sudah. Kalau kita sudah tahu, dihilangkan, dihilangkan. Gitu. Sama kayak ini, kalau misalkan ini dihilangkan ini, that lead to the vault, kita hilangkan, maka kalimatnya kan jadi 2 subjek, the door dan it. Kalau ini kita hilangkan, that is served in the restaurant, hilang. Nah, induk kalimatnya kan ketemu. The ice cream has smooth creamy texture. Itu adalah untuk materi adjective clause. Kira-kira ada pertanyaan nih? Enggak ada. Kalau nggak ada, ini latihannya langsung saja. Miss Mala, nomor 3, cari adjective clause-nya di depan apa di belakang? Di depan.
Oke, adjective clause-nya dari mana sampai mana? Ini lagi pola kedua. That parking belong to my neighbor. Oke. Berarti adjective clause-nya itu cukup yang that barking. Itu aja, Miss. Oh, oke. Karena belongs itu kata kerja yang kalimat utama. Jadi nanti kalau barking belong-nya itu dimasukkan di dalam that itu, maka Ya, kata kerja adjective clause-nya nanti jadi dua. Padahal kan harus satu-satu. Kata kerja untuk induk kalimatnya satu, kata kerja untuk anak kalimat adjective clause-nya satu. Kalau nanti belongnya dimasukkan di dalam that, maka the dog-nya nanti nggak memiliki kata kerja. Nah, kita lihat that barking itu adjective clause-nya menggunakan predikat verb apa, Miss? oke. Harusnya ada tambahan apanya? Ada itu apa? To be. To be-nya. Nah, di sini berarti adjective clause-nya salah. Harusnya betulnya the dog that Dog is is order. barking. Ya, Gitu. Itu baru benar. Nomor 4, Miss Alfiah, cari adjective clause-nya. Kalau ada komanya itu anggap aja nggak ada komanya. Nomor 4, di depan apa di belakang adjective clause-nya? Di belakang. Oke, kalau di belakang berarti penjelas objek yaitu blue pills. Sekarang analisa apakah pola adjective clause-nya menggunakan pola kedua setelah penghubung langsung kata kerja? Iya, Iya, langsung karena word. langsung were. Sekarang penghubungnya itu kan pakai which. Kalau which itu yang dijelaskan objeknya harus orang atau benda? Benda. Benda. Berarti kesimpulannya nomor 4 korek atau inkorek? Korek. Korek. Iya, itu kalimatnya dua sudah benar semua. Terus yang nomor 5, mana adjective clause-nya di depan apa di belakang? Miss Malah, di belakang. mana adjective clause-nya? Who does he only? Oke, sekarang kita lihat kalau di belakang berarti penjelas objek. Coba cek sebelumnya who, landlord itu tuan tanah. Kalau who itu tadi penjelas orang atau benda. Orang. Nah, itu landlord kan sudah orang ya, berarti sudah benar untuk penghubungnya. Sekarang cara pembuatan adjective clause pola kedua. Pola kedua kan setelah penghubung Ya, langsung ke predikat. Apakah benar di situ ada langsung predikat setelah who? benar. Itu das Ah, bukan tadi kan? iya, coba panjang apa enggak ini. Kalau predikat itu ciri-cirinya biasanya memiliki objek. Objek itu kata benda di belakang. Ini ada the building. Ini kan objek ya. Maka sebelumnya ini adalah kata kerjanya own. Ada dua kata lagi dengan das sama apa ini? He itu subjek bukan? Iya, subjek. Padahal tadi kalau pola kedua boleh ada subjeknya apa tidak? Oh, enggak. Oh iya, Enggak. Iya kan? tapi das itu Berarti bukan itu ya, bukan predikat. nah, das ini sebenarnya Bukan verb. predikat. Ini adalah verb tapi predikat kata kerja bantu untuk membuat Oh, kalimat tanya. begitu. Iya, jadi kalau untuk adjective clause itu nggak boleh ada do, does, did-nya gitu. Nanti apa? Nanti jadi kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya itu setelah do, does, did-nya ada subjeknya. Tapi kalau nggak ada subjeknya benar. Karena ada subjeknya ini adalah kalimat tanya. Padahal adjective clause, anak kalimat itu bukanlah kalimat tanya. Gitu. Jadi kalau mau benar, who own the building. Harusnya kayak gitu. Jadi das sama he-nya hilang. Kalau ada dasnya nanti jadi kalimat tanya, bukan sebuah anak kalimat. Tapi kalau ada dasnya, setelah das itu langsung ke kata kerja verb satu benar, tapi dasnya harus dibikin negatif. Karena kalimat itu kan bisa kalimat biasa menggunakan kata kerja verb satu. Nah, kalau misalkan ingin dibikin negatif kan tambahkan does not study. Nah, itu bisa. Tapi kalau ada does, subject, verb itu nggak bisa. Jadi perhatikan, misalkan ada dasnya, yang penting jangan ada subjeknya. Kalau ada subjeknya itu nanti jadi kalimat tanya. Terus yang nomor 6, Miss Alfiah, mana adjective clause-nya?
which it it began at began 11 ya. at 11. Oke, sekarang pembuatannya kan harus pola kedua. Pola kedua nggak boleh ada subjek. Ini setelah which ada subjeknya apa tidak? Ada it-nya. Nah, harusnya it-nya nggak ada, langsung ke kata kerja begin. Karena ini di Begin. belakang, ini menjelaskan objek yaitu the meeting. Oke ya, jadi incorrect. Terus nomor 7, Miss Mala, cari adjective clause-nya mana? Yang who doesn't turn in the paper by Friday. Oke. Sekarang kita lihat setelah who itu memang ada does, tapi setelah does ada subjeknya enggak? Enggak Enggak. pernah Kalau ketemu enggak dah. berarti benar. Itu ya, ini kan kalimat Oh iya iya. negatif. Iya. Perhatikan sama yang nomor 5 ini. Who, does, ada apanya ini? He, ya kan? Subjeknya. Tapi kalau ini doesn't turn, tidak turn. Ini kan does-nya enggak ada artinya. Artinya cuma bermakna tidak. Tidak disampaikan. Gitu kan? Berarti ini memang sudah pola kedua, tapi pola keduanya kalimat yang di dalamnya who itu menggunakan kalimat negatif. Cara bikin kalimat negatif dengan kata do atau does not verb nomor 1. Nah, berarti ini sudah benar. Oke, nomor 8. Adjective clause-nya mana, Miss Alfia? Which came. Oke, itu sudah menggunakan pola kedua. Iya. Udah ya, karena came kan verb nomor 2. Berarti cara pembuatan adjective clause-nya benar. Sekarang kita lihat penghubungnya. Kalau which sebelumnya harusnya orang atau benda? Benda. Nah, Salah. Harusnya salah. Harusnya pakainya who, who. WHO. Iya. Kalau whom itu untuk pola pertama. Ini kan pola kedua. Pola kedua pakainya WHO, who. Who. Iya. Terus nomor 9, Miss Mala, mana adjective clause-nya? Yang that satisfy the previous requirement. Oke. Sekarang kita lihat polanya sudah benar karena satisfy itu predikat, taunya itu predikat Ya. karena diikuti objek degradation recruitment. Oke kan? Sekarang kalau kita sudah tahu itu adalah adjective clause, coba hilangkan dulu adjective clause-nya. Dari that sampai recruitment itu hilangkan. Analisa induk kalimatnya itu subjeknya satu atau dua? Itu dan they. Dua dan they-nya. Jadi harusnya they-nya nggak ada. Hati-hati itu. Terus yang nomor 10, Miss Alfia, adjective clause-nya mana? Where Livington. Iya, Terus itu adjective clause-nya di belakang berarti penjelas objek yaitu her parents. Kalau who itu yang dijelaskan orang ya. Her parents sudah benar. Terus pola adjective clause-nya sudah benar itu pola kedua. after dinner. See when. After dinner-nya berpengaruh nggak, Mister? Ini after dinner cuma keterangan aja kan. Sama keterangan. Keterangan. Kalimatnya dimulai dari See when. si. Ini kalimat utamanya kan. Subjeknya Ya, si. Predikatnya when to visit. Objeknya apa? Her parents. iya, Terus iya, benar. adjective clause-nya ini. Sudah benar kan? Ya, Ya, itu dua kalimat kalau dipisahkan memang sudah lengkap semua. Jadi nggak ada masalah. Oke, ini untuk latihan selanjutnya nggak usah karena kita nanti ada latihan seperti ini. Jadi nanti Mr. Afif kirim untuk materi review yang adjective clause gitu ya. Di skill 912 itu ada materi non clause-nya. Kalau non clause itu kan kita belum belajar. Jadi nanti saya apa itu pilihkan yang khusus materi adjective clause campuran pola satu dan pola kedua. Oke, selesai untuk materi kita hari ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan.